ini orang mana, punya duit enggak, keluarganya siapa kan gitu. Sementara teman saya ini dibilang orang ilegal. Berobat sambil jalan-jalan di Pineng, kira-kira habisnya berapa ya? Mirip dengan rumah sakit swasta, pelayanannya great. Jadi yang sebenarnya Malaysia lebih hebat dari Indonesia atau Indonesia? Menteri Kesehatan Indonesia malu dan gengsi berobat ke Malaysia. Pak, Bapak malu itu wajar. Kenapa? Ya karena penanganan kesehatan di Indonesia itu amburadul. Beda jauh sama di Malaysia. Kenapa orang Indonesia itu suka ke Malaysia? Sabar Satu Mas. kisah Pak ya. Teman saya itu orang Medan. Itu jatuh di persimpangan jalan tol Maran Pahang, Kuantan sana. Jadi ketika jatuh insiden itu dua orang naik motor sendiri-sendiri. Yang di depan itu nggak tahu kalau kawannya yang di belakang jatuh. Karena udah tahu jatuh, jadi ada orang lewat itu naik mobil, naik kereta itu langsung nelpon ambulan. Mungkin ambulan dari rumah sakit terdekat. Karena dilihat kondisinya parah mungkin. Luar biasa jadi dibawa ke kepeduliannya. rumah sakit besar Kuantan. Tanpa melihat ini orang mana, punya duit enggak, keluarganya siapa kan. Masya Sementara Allah. teman saya ini dibilang orang ilegal, paspor nggak punya, permit nggak punya, duit apalagi KTP pun nggak megang. Tapi orang Malaysia itu manusiawi banget. Begitu lihat orang insiden langsung dia telepon, Masya langsung dibawa Allah. ke rumah sakit. Bahkan kami sendiri itu takut mau melihat itu nanti gimana, karena teman kami ini nggak punya apa-apa, takut kalau nanti ditangkap, terus bayarnya gimana. Alhasil kami pun ngumpulin duit karena berpikirnya bayarnya mesti mahal. Ternyata di luar jangkauan. Begitu dia dibawa ke sana itu nggak sampai 200 ringgit mungkin seingat saya itu. 100 lebih aja. Bahkan kalau dihitung untuk naik taksi aja ongkosnya itu nggak lebih gitu, lebih dari biayanya gitu. Nah, jadi mereka itu melakukannya itu manusiawi banget tanpa Masya melihat siapa Allah. dia gitu. Janji manusia sakit ya disembuhin. Beda sama negeri Bapak. Orang udah mau sakaratul maut ditanya KTP, BPJS, kamar tipe apa, kelas berapa, kan gitu. Itu penanganannya lain banget. Belum nanti kalau dilihat orangnya ini kriterianya miskin, Sabar, mesti Mas. pihak rumah sakit itu kadang ada yang bilang dokternya nggak ada. Itu sering Pak. Jadi beda penanganannya itu. Jadi kalau Bapak malu ya wajar malu. Karena memang penanganannya di Bapak itu beda. 90 sama 10%. 90 untuk Malaysia. Masya Allah, kok jauh banget sih, Mas? Menangani orang sakit itu benar-benar Perbandingannya tanpa dilihat duitnya dulu. Sembuhkan dulu, baru cerita duit, baru dokumen, baru administrasi. Kalau di Indonesia kan enggak, administrasi dulu, duit dulu, duitnya dulu baru dicek. Beda Pak, beda banget. Jadi kalau malu wajar. Aku pribadi sih, aku merasa untung banget aku menemukan Medisata ini karena rasanya kayak lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis aja gitu. Makasih ya Medisata. Berobat sambil jalan-jalan di Pineng, kira-kira habisnya berapa ya? Yang pertama, tiket pesawatnya 1,5 juta udah pulang pergi. Terus ongkos dari bandara, hotelnya gratis. Hotelnya 300.000 untuk 2 malam. Lalu kita jalan-jalan ke Pineng Murah Street banget. Art, banyakin jalan kakinya biar lebih murah. Jangan lupa untuk nge-cafe cantik dan estetik yang ada di La Vie en Rose yang ada di Pineng. Nah, ini croissant sama donatnya enak banget. Terus kita Ini jalan cari kaki makan lagi ke ya, Kak? Sunday Market, beli minuman. Karena aus Apa banget ya habis gerobak? jalan kaki. Di sini lagi ada event Halloween. Wow. Dan kita nge-grab lagi ke Channel Legend-nya yang cuma 15.000 aja. Dan makan Mantap. dimsum yang murah cuma 67.000 buat 3 orang. Terus Makanannya. kita pulang, sorenya kita jalan lagi ke Gurney Drive. Di sini kita makan kue tiaw, terus ada kue tiaw yang goreng juga, sama ada crispy sate. Kita beli karena banyak banget Masya orang yang Allah. beli ini. Terus besok paginya aku ke rumah sakit untuk medical check up. Di sini udah diatur semua sama Medisata. Dan aku bayar 2,6 juta udah dapet makan siang gratis. Lalu lanjut ke Ice Cafe. Ini estetik banget, cantik banget. Kalian bisa lihat pemandangannya. Terus Murah kita dapat juga banget. free ice cream. Pulang makan siang dulu, ini cuma 34.000. Terus diantar pulang sama rumah sakitnya ke bandara gratis. Terus habisnya segini. Murah atau mahal ya? Ya murah Kak, murah banget. Aja selama beberapa hari, hampir 2 minggu deng. Satu keluarga tepar, tertidur
sakit semuanya, dimulai dari yang anak saya yang nomor 1 tuh demam, terus nular ke saya 39,7 derajat Celcius, lalu ke adiknya, dan lalu ke ayahnya. Terus nyari rumah sakit semuanya pada full, dan akhirnya kita opted for Government Hospital Malaysia di Negeri Sembilan, Rumah Sakit Tuanku Jafar. Jadi mereka dimasukkan dua-dua di bagian ibu dan anak. Rumah sakitnya really best, bersih. Wow, sangat bagus sekali, bersih, cantik ya. Luar biasa. Wow. Keren banget. Mirip dengan rumah sakit swasta, pelayanannya great, even mereka punya sekolah di dalamnya. Jadi anak-anak yang udah mau sembuh, yang udah bisa bergerak, mereka akan ajari selama 2 jam setiap hari. Cool nggak sih? Makanannya ya tipikal makanan rumah sakit. Ya begitulah. Keren banget ya, Masya Allah. Makanannya juga nyami. Wow, enak sekali ya makanan-makanannya. Masya Allah. Wow, lihat ya. Kue-kuenya, terus aneka masakannya juga. Dan bilnya hanya Rp27 untuk satu orang anak. Udah nginep 3 malam. Terus dengan segala perawatannya just Rp27 atau setara dengan hampir 100.000 uang kita Indonesia. Dan it's really murah banget, dan pelayanan Murah banget, Malaysia. Masya Allah. Memang karena mereka juga bayar pajak ya, tapi memang pelayanan kesehatan di Malaysia best. I mean, di Negeri Sembilan I feel so happy gitu. Nggak tahu Sulit dipercaya tapi ini nyata. yang sebenarnya Malaysia lebih hebat dari Indonesia atau Indonesia lebih hebat dari Malaysia. Nah, baru lihat satu tweet dari Bapak Jokowi mengenai ini. Jadi dikatakan bahwa hampir 2 juta rakyat Indonesia itu kalau berobat, itu berobatnya ke luar negeri. 1 juta ke Malaysia, terus 750.000 dari data nih, 750.000 ke Singapura, dan lebihnya ke negara-negara lain. Kenapa? Emang diakui bahwa sistem medical atau sistem kesehatannya Malaysia itu memang lebih baik daripada Indonesia. Wow. Jadi banyak begitu Pak Jokowi tweet ini, banyak banget yang muncul dengan bahwa ada itu yang diagnosanya lain di Indonesia, terus begitu dibawa ke Malaysia sebenarnya diagnosanya itu memang yang ringan-ringan aja gitu. So memang kalau di Malaysia itu lebih dipentingkan kesehatan daripada prosedur. Apakah artinya ini Malaysia lebih baik daripada Indonesia? Not really. Karena kita saling membutuhkan. Indonesia mempunyai nilai plusnya dan Malaysia juga mempunyai nilai plusnya. So bagi yang berantem-berantem, suka berantem-berantem, sebenarnya kita ini saling, we need each other. Oke, Betul sekali, Kak. example, Mantap kalau Malaysia bagus penjelasannya. dengan medical systemnya, apa yang harus kita perbaiki? Bapak Jokowi bilang dia akan membangun rumah sakit internasional. Sebenarnya bukan rumah sakit internasional yang penting, tetapi SDM-nya. SDM yang penting. Ini perlu Dan karakter SDM-nya. dari SDM. So pendidikan karakter itu yang lebih penting daripada Betul sekali, pendidikan Kak. secara akademis. Kenapa? Saya setuju. Karena sebenarnya saya bilang lagi tadi, Malaysia juga membutuhkan Indonesia. Dari apa? Banyak banget mahasiswa kedokteran Malaysia yang belajar di Indonesia, di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, di Pulau Bali, dan yang lain-lain. Kalau nggak percaya, cek. Dan seperti yang saya bilang, yang di post yang ini, bahwa sistem rumah sakit pemerintahan Malaysia pun sangat-sangat berpihak kepada rakyat. Jadi mereka itu cuma bayar RM1 untuk pendaftaran dan selebihnya akan ditanggung oleh pemerintah. Kalaupun ada tindakan, harganya tidak mahal. Seperti misalnya saya melahirkan secara sesar yang udah opname selama 1 minggu, bayarnya cuma 3 juta. Murah banget. Saya warga negara yang menikah dengan warga negara Malaysia. So memang mereka sangat mementingkan kesehatan rakyatnya. Dan of course mereka juga bayar pajaknya teratur. Jadi intinya sebenarnya Malaysia dan Indonesia itu need each other. Mereka itu, kita nih saling membutuhkan. So mungkin ya sedikit ada gesekan-gesekan, tapi bukan berarti kita terus berpisah. Mungkin
ada yang perlu dipersatukan, ada yang perlu ya lo gue. Tapi intinya, kembali lagi intinya, Malaysia needs Indonesia and Indonesia needs Malaysia. Contohnya kita bukan hanya mengirim TKI ke sana loh, so kita sebenarnya melancong juga ke Malaysia, terus kita berobat juga ke Malaysia, so actually kita Betul juga sekali, memberikan keuntungan kepada negara Malaysia. Oke, so this is for your info, follow for more. Nah, itulah beberapa cerita dari teman-teman yang sudah berobat di Malaysia. Bahkan ada salah satu TKI yang berobat ke Malaysia, di mana TKI tersebut adalah TKI yang ilegal. Namun di Malaysia diselamatkan terlebih dahulu orangnya, untuk proses yang lain baru kemudian. Luar biasa, ternyata di Malaysia ini lebih mengutamakan keselamatannya terlebih dahulu, dan pelayanannya juga sangat-sangat luar biasa. Tapi apapun, setiap negara punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak usah mempersoalkan atau membuat istilahnya merasa gengsi atau bagaimana, tidak usah, karena Malaysia dan Indonesia ini kan sama-sama saling memerlukan. Jadi tidak usah perlu dikhawatirkan juga ya, karena kita kan juga negara serumpun ya kan. Indonesia Malaysia kan saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain. Dan ternyata biaya pengobatan di Malaysia juga murah meriah. Mungkin itu jadi alasan tersebut untuk berobat ke Malaysia sambil jalan-jalan, sambil menikmati suasana negara yang ada di Malaysia. Semoga video ini dapat memberi informasi kepada sahabatku semuanya, dan semoga video ini dapat memberi manfaat kepada sahabatku yang sudah menonton. Yang suka dengan video ini silakan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan video ini dapat memberi informasi kepada sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan puasa, kita harus saling menjaga perkataan. Kok ini bulan puasa? Ini bulan mau menjelang puasa, jadi kita harus menjaga perkataan kita terhadap sesama umat muslim ya kan. Bila ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ini kan mau menjelang bulan Ramadan, jadi alangkah baiknya kalau kita bermaaf-maafan. Buat sahabatku yang ada di Indonesia dan di Malaysia, barangkali saya pernah mengucapkan perkataan yang salah, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga di bulan Ramadan yang akan datang ini kita diberi kesehatan serta umur panjang, bisa berkumpul sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.